Salam, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan perkenalkan diri masing-masing. Nama saya Ninus Wadingbo dengan nomor NIM 072. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Denari Ibrahim dengan NIM akhir 068. Perkenalkan, saya Nasya Maya Zahra dengan nomor NIM akhir 069. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Fatah dengan NIM akhir 070. Perkenalkan, nama saya Sasmito Arsita dengan NIM akhir 0071. Sekian, terima kasih. Perkenalkan diri dari kami dan kami akan buat kodim dan penjelasan ini. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Oke, saya akan menjelaskan coding nomor 1 yang sudah dibuat oleh teman Ricky. Yang pertama, penjelasan program game harta karun. Program petualangan menyelamatkan harta karun merupakan permainan berbasis teks yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Tujuan dari permainan ini adalah agar pemain dapat menemukan lokasi harta karun yang disembunyikan secara acak oleh komputer. Program ini memanfaatkan logika penggunaan loop, percabangan if, else, serta fungsi acak untuk membuat permainan menjadi menarik dan tidak menonton. Pada bagian awal pemrograman digunakan beberapa perpustakaan standar, yaitu Outstream untuk menampilkan dan menerima input dari pengguna, Stable dan Steam untuk menghasilkan angka acak menggunakan fungsi range dan String, serta Smart untuk menghitung nilai absolut dengan fungsi ABH. Fungsi stand time 0 digunakan agar setiap kali program dijalankan, lokasi harta karun yang dihasilkan beberapa beda sesuai dengan waktu saat itu. Permainan dimulai dengan menampilkan jumlah lokasi yang tersedia. Pemain kemudian diminta untuk menebak lokasi tepat harta karun berada dengan memasukkan angka setiap kali pemain menebak. Energi akan berkurang tergantung beberapa dekat tebakan dengan lokasi harta. Sebenarnya jika jarak tebakan hanya selisih satu angka dari lokasi harta, energi pemain berkurang 1 poin. Namun jika tebakan jauh dari lokasi harta, energi berkurang 2 poin. Apabila tebak pemain tepat, maka permainan selesai dan pemain dinyatakan menang. Secara keseluruhan, program ini mengajarkan konsep dasar logika pemrograman seperti looping, breathing, variabel, dan fungsi acak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang nomor 2.
Di baris paling atas kita melakukan include untuk 3 pustaka. Yang pertama ada IOStream, ini adalah pustaka dasar untuk fungsi input dan output, seperti cout untuk menampilkan teks ke layar dan cin untuk membaca input dari keyboard. Yang kedua ada IO-manip, singkatan dari Input-Output Manipulation. Pustaka ini kita panggil agar nanti kita bisa merapikan tampilan menu layanan, khususnya untuk mengatur lebar kolom. Lalu yang ketiga ada string, kita panggil agar program kita bisa menggunakan tipe data string untuk menyimpan data teks seperti nama pasien. Selanjutnya di bagian kedua kita masuk ke dalam fungsi inMain atau integer main dan melakukan deklarasi variabel. Di sini kita menyiapkan sebuah wadah atau memori yang kita butuhkan. Ada string nama, integer umur, dan CK atau jenis kelamin untuk menyimpan data diri pasien. Lalu ada char punya BPJS dan char tambah untuk menyimpan input pilihan yes or no. Yang penting di sini adalah bool is BPJS sama dengan false. Fungsinya untuk melacak status BPJS pasien yang nanti akan digunakan untuk menghitung diskon. Terakhir kita membuat 2 array konstan, yaitu string layanan dan double tarif. Ini berfungsi untuk menyimpan daftar nama layanan beserta harganya secara berurutan. Lalu di bagian yang ketiga yaitu input identitas pasien. Setelah semua variabel siap, program akan menampilkan output berupa prompt atau perintah seperti masukkan nama pasien, masukkan umur, dan apakah memiliki BPJS, yes or no. Kita menggunakan getLine untuk mengambil input nama agar bisa membaca spasi dan cin biasa untuk input lainnya. Di akhir blok ini ada percabangan if, fungsinya untuk mengecek input punya BPJS. Jika pasien menginput yes, is BPJS yang tadi false akan langsung kita ubah statusnya menjadi true. Selanjutnya yang keempat ada blok pemilihan layanan. Proses ini menggunakan perulangan do while, artinya program akan menjalankan blok menu ini atau do itu minimal 1 kali. Lalu di dalam loop ini kita menggunakan perulangan for untuk mencetak menu secara otomatis. Loop for yang ini akan membaca data dari array layanan dan tarif yang sudah kita siapkan tadi sehingga outputnya itu menjadi rapi. Setelah menunya tampil, program meminta pilihan dari pasien. Ada juga validasi input untuk mengecek apakah pilihan yang dimasukkan tadi adalah angka yang valid. Jika valid, harga layanan atau tarif akan diambil dari array dan langsung ditambahkan ke variabel total. Dan di akhir blok do, program akan selalu bertanya apakah ingin menambah layanan lagi, yes or no. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Fungsi kode selanjutnya adalah untuk memberi diskon. Diskon diberi apabila pada input dinyatakan memiliki BPJS. Rumus diskonnya adalah total dikali 0,3. Selanjutnya ada rumus total akhir diambil dari total dikurangi diskon. Selanjutnya ada kode untuk rincian pembayaran, menampilkan total biaya sebelum diskon diambil dari total. Selanjutnya ada menampilkan besar diskon BPJS diambil dari diskon. Ada menampilkan total biaya setelah diskon diambil dari total akhir. Selanjutnya, kode untuk pembayaran menampilkan masukan uang pembayaran untuk user menginput nilai rupiah. If atau apabila bayar lebih kecil dari total akhir, maka akan mengeluarkan output uang tidak cukup, transaksi dibatalkan. Double kembalian adalah instruksi jika saat pembayaran uang lebih besar daripada total pembayaran, maka akan memberikan pengurangan uang dikurangi total akhir dan memberikan kembalian. Setelah itu, kode untuk menampilkan struk pembayaran menggunakan if-else. If atau apabila bayar sama dengan total akhir, maka menampilkan output pembayaran pas, terima kasih. Apabila tidak, maka akan mengeluarkan output pembayaran berhasil dan menampilkan kembalian yang diambil dari kembalian. Selanjutnya ada untuk ringkasan data pasien, menampilkan nama yang diambil dari nama,
menampilkan umur yang diambil dari umur, menampilkan jenis kelamin yang diambil dari JK, menampilkan status BPJS yang diambil dari IS BPJS, dan menampilkan total bayar yang diambil dari total akhir, dan menampilkan status transaksi telah selesai. Nah, sebelumnya saya ada kesalahan pada kode yang kedua, jadi saya lupa record dan membenarkan atau benerin yang kode pola 2-nya. Yang ini. Sebelumnya, nama saya Muhammad Amal Fata, saya akan menjelaskan script code yang ketiga. Ini adalah header, biasanya digunakan supaya bisa menggunakan input-output, yaitu code dan output ini, lalu diisikan std supaya tidak menggunakan std pada depan huruf, pada kata ini, depan kata ini. Jadi nggak ada std lagi. Lalu ini digunakan supaya menjadi tanda bahwa eksekusi awal dan diakhiri oleh return. Ini kode loop yang utama adalah ini yang akan menghasilkan ini. Untuk menghasilkan ini, maka menggunakan rumus yang sisi kiri, maka menggunakan rumus 12 min 2 kali I. Kenapa? Supaya dia makin ke bawah, makin sedikit. Lalu dilanjutkan sisi kanan, yaitu 2 kali I plus 1. Jadi dia makin ke atas, makin ke bawah, makin banyak. Ini untuk pemisah, yaitu 16 bintang di bawah. Lalu N untuk membuat baris baru di bawahnya. Nah, lalu ini adalah kode yang kedua. Kode yang kedua tidak seperti yang di sini. Yang di sini karena sudah ditulis. Nah, di sini saya masukkan langsung. Yang ini untuk sisi kiri dan yang ini untuk sisi kanan. INTS untuk menghasilkan spasi berbentuk segitiga di tengah dengan rumus 12 min 2 kali I. Kenapa? Karena dia makin ke bawah makin berkurang. Sekian penjelasan script code 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.